Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Sehat Bang, ini yang sekarang sehat nih perlu luar biasa karena kabar di berbagai media ini pasien mulai terlantar, tambah ruang isolasi dan lain-lainnya. Nampaknya sebelum kita masuki urusan kopat COVID yang terus merengsek, tapi ini ada isu yang cukup banyak dari pendidikan di Indonesia yang memang sedang terpuruk, tambah lagi terpuruk. Kena pajak pula ini. Saya pernah dengar ya waktu itu Pak Anies meresmikan sekolah insan mandiri di sini. Dia katakan kami berterima kasih, waktu itu Menteri Pendidikan ya, berterima kasih atas peran swasta. Sebenarnya ini kewajiban negara. Nah, ini macam mana Bang? Masalah pendidikan apakah sebuah industri atau sebuah tugas negara? Yang Anda lihat apa Mas Tony ini? Masalah di sini. Ya, pemerintah menyediakan fasilitas untuk pendidikan itu jauh dari cukup ditimbang dengan atau diukur dari kebutuhan masyarakat untuk belajar di sekolah-sekolah. Ya kita hitung saja di setiap kecamatan ada berapa sekolah negeri dan ada berapa sekolah swasta, berapa jumlah siswa yang sekolah di negeri, yang ditampung di sekolah-sekolah negeri, dan berapa jumlah siswa yang ditampung di sekolah-sekolah swasta. Itu kita baru bicara tentang sekolah SD, SMP, SMA, belum bicara tentang PAUD, belum bicara tentang TK, belum bicara tentang madrasah, belum lagi bicara tentang universitas, perguruan tinggi. Jumlahnya tentu jauh, bahwa disinilah memang faktanya ada peran swasta yang begitu besar di dalam dunia pendidikan, dan ini memberi bantuan kepada negara. Jadi kalau Menteri Agama, kemudian Menteri Pendidikan, kemudian mengungkapkan bahwa mereka berterima kasih, memang sudah pada tempatnya. Dan memang kita sudah sering mendengar bahwa kedua menteri ini selalu mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak swasta atas seluruh upayanya untuk membantu pemerintah menunaikan kewajiban sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang 45. Jadi ini menurut saya sudah ada tempatnya. Tanpa peran swasta kita bisa bayangkan berapa banyak siswa yang tidak sekolah, berapa banyak orang yang pada akhirnya tidak bisa mengenyam perguruan tinggi. Tapi karena peran swasta yang begitu besar, itulah yang kemudian banyak anak yang tidak tertampung di sekolah negeri pada akhirnya ditampung di sekolah-sekolah swasta dengan beragam kredibilitas dan kualitasnya. Nah, ini pikir menjadi sebuah kesadaran kita semua. Di sana pemerintah memberikan bantuan kepada swasta, iya, meskipun tidak maksimal, tetapi upaya ini terus dilakukan dan mengalami peningkatan. Maka kemudian menjadi ramai ketika ada rancangan undang-undang tentang perpajakan ini yang membidik sekolah, dunia pendidikan menjadi bagian yang akan dipajaki. Saya pikir ini bagian daripada dinamika wajar-wajar dan biasa saja, tetapi kemudian ketika NU dan Muhammadiyah terutama, apalagi juga sekolah-sekolah di swasta yang lain yang tidak berafiliasi kepada ormas atau sekolah-sekolah yang berada dalam bentuk yayasan, saya pikir ini semuanya menolak, karena memang pendidikan ini bukan industri, tetapi pendidikan ini menjalankan sebuah kewajiban pemerintah yang dibantu oleh swasta untuk mencerdaskan anak bangsa yang menjadi tugas yang dibebankan oleh undang-undang. Saya pikir nada-nadanya tidak akan jadi, karena memang serempak untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah mencabut rancangan undang-undang itu agar tidak dilaksanakan. Ini saya pikir pemerintah mendengar, pemerintah mengerti dan memahami apa yang sudah diungkapkan oleh para pelaku pendidikan, terutama Muhammadiyah, NU, dan juga Katolik, Kristen, dan yayasan-yayasan yang lain. Ya, saya kok yakinnya pemerintah mendengar, pemerintah memperhatikan, dan pada akhirnya ini tidak jadi terkait dengan perpajakan di dunia pendidikan.
Iya, memang apa ya, bocoran ini ada hikmahnya juga. Karena kan memang ini negeri ini kan lagi banyak urusan bocor-bocornya, ada data anggaran, ada data PPN juga yang bocor Dan nih. memang RUU itu kan harus dibocorkan, Harusnya ya. dipublikasikan. Jadi RUU memang harus apapun ceritanya, apapun caranya, rancangan undang-undang itu sebelum dibahas di DPR mesti kemudian dibocorkan atau dipublikasikan ke masyarakat sehingga mendapatkan feedback, mendapatkan masukan dan seterusnya. Dan ini adalah bagian daripada upaya masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan rencana undang-undang perpajakan. Nah, sekarang Bang, kita ini memasuki zaman, entah ini gelombang keberapa, enggak jelas lah. Tapi sebuah titik kedua kali yang sangat miris ketika Wisma Atlet sudah penuh, ciri-cirinya kan macam gitu. UGD sudah antri, apalagi di berbagai daerah ya. Pak Anies malam-malam briefing itu Jakarta seluruhnya. Apa yang Mas Tony lihat dari perjalanan COVID? Kayaknya macam udak-udakan dengan pemulihan ekonomi ini. Kan sudah macet kan, terasa pula di Jakarta. Semacam tidak ada COVID gitu. Bagaimana Mas Tony setelah setahun lebih kita hidup dengan COVID ini, Mas? Iya, masyarakat perlu tahu bahwa ini tidak hanya di Jakarta, di berbagai daerah. Ada 11 daerah kabupaten di Jawa Tengah juga mengalami hal yang sama, terutama Kudus misalnya, itu kan Luar biasa. ya. Kudus itu ada 10.000 lebih pasien, kemudian tingkat kematian itu sekitar 8%. Bahkan tahun 2020 itu tingkat kematian sampai 11%. Dan, kalau kita kemudian mencari kenapa itu terjadi, ya karena progres yang tidak disiplin. Misal di Kudus itu ketika menjenguk keluarga, teman dan sebagainya, menjenguk itu bebas, kan? Yang namanya orang kena COVID itu kan mestinya terisolasi, atau ada satu orang yang memang suruh boleh jaga di situ, tidak boleh kemana-mana tapi juga kemana-mana. Ini adalah salah satu faktor. Memang selama setahun lebih ini kita mengalami dilema. Satu sisi kesehatan harus dijaga, nyawa harus diselamatkan. Tetapi di sisi lain masyarakat juga akan terancam kesehatan dan juga nyawanya ketika mereka tidak bergerak, tidak berkerumun dalam konteks kepentingan untuk mencari nafkah. Dan bagaimana ini disiasati? Ya bagaimana ini harus ketat dalam progresnya. Karena kalau kemudian kita kembali kepada awal, proses ekonomi ini akan dampaknya lebih luar biasa. Sebagaimana yang sebelumnya saya bilang bahwa pasca Lebaran itu akan terjadi lonjakan sangat tinggi, dan ini faktanya, dan itu saya ungkapkan ketika pada masa Ramadan, pada saat itu jauh sebelum Lebaran. Ya karena memang kita tahu masyarakat Indonesia kurang disiplin, petugasnya seringkali mudah bosan dan lelah, tidak disiplin juga, kan? Jadi dua-duanya menanggung risiko atau kemudian menciptakan dampak yang pada akhirnya kita rasakan bersama-sama. Tetapi intinya bahwa kita sudah familiar dengan COVID. Di RT saya dari 4 RT, dari 6 RT, cuma 1 RT yang nggak ada pasiennya, tidak terserang COVID. 5 RT sekarang untuk saat ini posisi itu sudah ada ininya, ada yang terpapar. Biasanya di RT saya hampir tidak pernah tidak terpapar. Baru kali ini lagi kosong. Nggak tahu nanti ke depan. Artinya apa? Ini masif. Dan di berbagai tempat, tidak hanya di Jakarta. Bagaimana kemudian pemerintah dan juga masyarakat secara konsisten memperhatikan bahwa COVID ini harus tuntas setuntas-tuntasnya. Tidak boleh abai, tidak boleh kebijakan dan peraturan pasang surut, tidak boleh penugasan kerja dan kemudian petugas COVID-19 ini juga pasang surut. Semua harus konsisten sampai betul-betul tuntas. Masyarakat juga harus sama mengimbangi kinerja daripada pemerintah pusat maupun daerah, atau terutama para satgas itu untuk disiplin, ya
usaha tetap usaha, kerja tetap kerja. Tanpa usaha, tanpa kerja, kita bisa bayangkan resikonya juga besar bagi kesehatan dan juga nyawa masyarakat itu sendiri. Tetapi memang mesti disiplin dalam pengertian ikuti prokes. Ya, kalau kemudian kita pakai masker kemana-mana ya harus pakai masker, cuci tangan sering, terus kemudian social distancing atau physical distancing harus senantiasa dilakukan. Di sini mesti juga terus-menerus diawasi. Jangan kemudian ketika ada turun nggak diawasi, ketika naik baru diawasi. Begitu juga ketika turun masyarakat nggak disiplin, ketika naik masyarakat disiplin. Kita punya kelemahan di sini. Disiplin. Tidak konsisten untuk menuntaskan persoalan COVID ini. Ini penting, harus dilakukan secara bersama-sama. Itu barangkali Pak Ika. Memang sepertinya bangsa ini punya masalah dengan konsistensi ya, karena konsistensi, integritas, baik soal COVID, soal korupsi, soal sejarah, soal konstitusi juga ya. Mas Tony, terakhir apa nasihat dari Mas Tony menghadapi keadaan yang ya masyarakat ini macam gimana ya? Ya apa jalankan saja atau sebagian sudah setengah frustasi, sebagian optimis sebagai orang beriman. Bagaimana Mas Tony mengingatkan buat pendengar sebagai penutup bincang kita pagi hari ini? Silakan Mas. Iya, kita mesti optimis, tidak boleh pesimis. Bangsa ini bangsa besar. Bangsa ini memiliki masa depan yang cukup baik. Yang pertama, memang yang perlu ditumbuhkan adalah optimisme dari semua pihak. Tidak saja pemerintah yang optimis, rakyat juga harus optimis. Rakyat itu bisa optimis manakala memang pemerintah menyebutkan sesuatu yang bisa membuat rakyat optimis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita berpikir konstruktif, tidak destruktif, dalam pengertian bahwa masa depan bangsa ini ditentukan oleh kita semua. Karena itu berpikir konstruktif itu bagaimana semua ikut terlibat di dalam terlibat dan berperan di dalam ikut menyelesaikan persoalan bangsa ini sesuai dengan formasi dan porsinya, sehingga masing-masing pihak ini berkontribusi apa yang bisa diberikan untuk negara. Ya, termasuk ide, gagasan itu kontribusi, termasuk kritik itu kontribusi. Tetapi bagaimana gagasan, ide, kritik itu tetap konstruktif bukan destruktif. Dan yang ketiga, bagaimana kita tetap bersatu dengan membangun sebuah komunikasi yang baik di tengah kondisi bangsa yang sedang mengalami banyak masalah, banyak ujian, dan banyak hal yang harus diselesaikan. Bagaimana kita semua ini merajut kembali kebangsaan kita yang memang keberagaman etnis, agama, dan budaya itu kita masih bisa rukun, kita masih bisa damai. Bagaimana modal kerukunan dan kedamaian ini berkontribusi dan bisa bermanfaat untuk masa depan bangsa ini. Ya, paling tidak komunikasi. Kita lihat di medsos itu ya masih tidak ada konflik fisik, tapi adanya konflik itu di media dan di politik. Gitu. Ini menurut saya harus tensinya dikurangi. Gitu. Ya, ketika kemarin terjadi eskalasi luar biasa di medsos, saling menghujat, saling menyalahkan terus-menerus, ya kita dikasih pandemi, dinaikkan pandeminya. Ini juga harus kita baca sebagai bahasa ilahi, sebagai komunikasi ilahi bahwa Allah ingin kita itu bersatu, Tuhan ingin kita bersatu karena bangsa ini besar karena persatuan. Nah, bagaimana masing-masing pihak untuk menahan diri, lebih fokus kepada persoalan bangsa dan bertugas sesuai dengan porsinya. Silakan yang mengkritik, silakan memberikan masukan, dan semuanya mesti konstruktif, dan silakan yang kemudian bekerja diberikan amanah oleh rakyat itu juga konstruktif, menghindari segala hal yang bisa menciptakan sesuatu yang kontraproduktif. Ini penting dan ini harus disadari oleh semua pihak, memulainya dengan komunikasi. Ini penting, memulainya dari komunikasi. Kalau komunikasi sudah nggak benar, komunikasi sudah seringkali offset, komunikasi seringkali tidak menunjukkan sebagai sebuah karakter bangsa yang damai, ya,
saya pikir akhirnya ujung-ujungnya ya kontraproduktif semua. Lah, Ya, kita tidak bicara pihak mana, tapi semua pihak dalam konteks ini. Apakah pihak pemerintah, apa pihak masyarakat atau siapapun yang harus menyadari porsi dan tugasnya masing-masing, membangun tanpa harus menunggu. Ya, nah, kita kan seringkali aksi dan reaksi. Nah, ini diakibatkan oleh bentuk komunikasi yang tidak tepat, bentuk komunikasi yang seringkali saling memancing. Yang satu suka memancing, yang satu suka terpancing, atau dua-duanya. Kadang-kadang yang sini memancing, yang sana terpancing, atau yang sana memancing, yang sini terpancing. Ini lagi-lagi harus dimulai dari komunikasi yang benar, komunikasi yang baik. Kalau komunikasi ini tidak diluruskan, ya, atau salah cara menangani, maka yang terjadi akan terus-menerus konflik politik itu tidak berakhir. Iya. Insyaallah mudah-mudahan akhirnya pun akan ada akhirnya cerita ini. Terima kasih Mas Tony pagi ini menemani pendengar Radio Silaturahim terus produktif dan sehat, bermakna buat masyarakat. Assalamualaikum Mas Tony.